memberikan pengampunan. Bersama saya Paulus Wiratno, masih dalam acara kesayangan kita Making Life Better. Dan untuk edisi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai kebahagiaan yang berkaitan dengan mengampuni. Berbicara mengenai pengampunan, saudaraku, Alkitab memiliki banyak catatan atau petunjuk untuk kita sekalian, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mengampuni dan mau diampuni. Saudaraku, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini kita mendengarkan sebuah kalimat syarat. Kamu akan diampuni oleh Bapa di surga kalau kamu bisa mengampuni orang lain. Dan dengan kata lain, kita bisa menerima pengampunan kalau kita sudah mengampuni. Jadi, pengampunan yang kita berikan kepada orang lain akan melahirkan pengampunan yang diberikan Bapa kepada kita. Nah, bicara mengenai pengampunan, di studio sudah ada tamu kita yang istimewa, yaitu Mbak Santania Situmorang. Selamat datang kembali di studio. Yes. Iya, saya senang kita masih bisa berbincang-bincang mengenai pengampunan, karena berbicara mengenai hal mengampuni dan sakit hati itu bukan sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam hidup ini. Kemarin kita sudah berbincang-bincang mengenai masalah yang Mbak Santania hadapi dengan kakak yang adalah pengguna narkoba dan yang suka melakukan pelecehan, aniaya, dan melakukan kekerasan di dalam rumah. Iya. Bicara mengenai kehidupan sekarang nih, ada enggak sesuatu yang memang kadang-kadang kalau ingat gitu seperti meneteskan air mata, ya, pengalaman berkaitan dengan pekerjaan, mungkin berkaitan dengan ayah, berkaitan dengan ibu, atau berkaitan dengan saudara yang lain, atau mungkin berkaitan dengan teman hidup atau tetangga, ada enggak? Ada ya. Jadi saya masih ada satu hal lagi, di mana saya mempunyai teman, bisa dikatakan pacar ya Pak ya? Teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Udah berapa lama pacaran? Itu kita sudah pacaran selama 4 tahun. 4 tahun? Iya. Wah. Sudah sampai kepada langkah-langkah menuju kepada pernikahan? Belum sih Pak. Justru karena itu ada begitu banyak rintangan dan halangannya. Tapi udah cintanya? Tapi cintanya udah sampai ke langit deh Pak, ke langit ke-7. Nah iya, jadi saya mengalami satu percintaan ya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara yang lain. Saya juga mengalami hal yang sama. Saya mencintai seorang laki-laki dalam masa hubungan kita yang 4 tahun. Tapi ada satu hal yang membuat kita tidak mungkin bersama, adalah perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Iya, betul sekali Pak. Saya orang Kristen dan pacar saya beragama lain. Ya. Dan kita menjalani hubungan ini dengan cinta. Hanya bermodalkan cinta kita bisa menjalani 4 tahun. 4 tahun? Iya, betul sekali. Itu bukan Pak. sesuatu yang mudah loh. Waduh, sulit sekali Pak. Tahu enggak pada awalnya bahwa pacar itu berkeyakinan lain dan di kemudian hari pasti akan ada kesulitan. Waktu itu ada enggak? Atau namanya juga cinta kan, orang bilang cinta itu buta, enggak pandang bulu wajahnya kayak apa, agamanya apa, itu ada enggak? Betul. Pada saat itu selama 4 tahun itu saya sudah punya satu rencana di mana salah satu di antara kita harus ada yang mengalah. Jadi saya membawa dia untuk dia percaya dengan keyakinan saya. Tapi apa yang saya dapat, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri di sini. Saya tidak mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan pernah bicara dalam firman-Nya bahwa jika kita memulai satu hubungan dengan orang yang berkeyakinan berbeda, itu sudah hal yang salah. Itu sudah dosa. Tapi saya mencoba, saya menggunakan kekuatan saya sendiri bahwa saya bisa membawa dia. Tapi ternyata saudara, apa yang saya dapat hanya kekecewaan, sakit hati, dendam, amarah, semua berkecamuk dalam hati saya. Dan saya hanya bisa berteriak dalam hati, Tuhan, kenapa ini semua terjadi dalam kehidupan saya? Ada 2 hal yang penting. Yang pertama ialah niat Mbak Santania untuk bertindak berdasarkan prinsip. Dalam arti begini, kamu harus ikut saya. Karena menikah dengan orang yang beda keyakinan itu seperti orang yang berpijak di 2 perahu. Iya, betul sekali Pak. Yang satu berlabuh ke kanan, yang satu berlabuh ke kiri. Itu bisa membuat kita menderita. Apa yang melatar belakangi Mbak Santania untuk lebih baik mengorbankan cintanya daripada keyakinannya?
saya sudah melihat dasar karakter dia sendiri, dia tuh orang yang baik. Ya. Dan kemudian memang dia taat beragama ya. Tapi dalam arti gini, saya percaya kalau dia tuh bisa pindah keyakinan saya karena dia cinta dengan saya. Nah, itu modal saya yang pertama. Itu asumsi atau keyakinan Mbak Santania sendiri ya? Iya, betul. Atau sekali. harapan-harapannya? Nah, gitu. itu juga harapan Pak. Kedua adalah dia mau mengikuti cara saya, bagaimana saya berdoa sama Tuhan. Dia mengikuti saya, dia sudah ada Pernah nggak kemauan. dia ikut ke gereja, ikut Natalan, atau ikut berdoa seperti Mbak Santania? Kalau ke gereja dan Natalan tidak pernah ya. Iya. Saya takut karena kalau saya bawa pasti orang tua saya sudah bawa parang. Oh begitu. Nah, ya. Jadi yang saya lakukan adalah berdoa bersama di dalam satu ruang. Oh jadi mengatakan orang tua saya pasti bawa parang, artinya orang tua sudah tahu bahwa itu tidak disetujui. Orang tua tidak setuju. Sempat tahu masalah Sempat itu, tapi saya bilang kedua orang tua saya, memang saya dasari dengan kebohongan juga ya. Saya bicara sama orang tua saya kalau saya sudah putus, tapi nyatanya saya masih tetap Sama menjalani dia. hubungan itu. Ya namanya juga cinta. Tapi saya nyesel Pak. Iya, ngomong-ngomong, tadi dikatakan bahwa udah 4 tahun nih, Iya Pak. dan menjalani hubungan cinta selama 4 tahun sebagai seorang wanita itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Yang adalah tragis dan mungkin menyakitkan ialah cinta itu harus diputuskan oleh karena memang masalah prinsip. Iya Pak. Ya, tindakan itu pasti ada resikonya. Iya. Resikonya apa sih, Pak? Resikonya adalah saya sudah menjalin hubungan dengan dia 4 tahun. Di mana-mana kalau dalam satu hubungan ya, yang pasti yang menerima resiko paling tinggi adalah perempuan. Saya sudah mengalami hal itu. Ada begitu banyak resiko yang saya alami, di mana saya dibenci dengan keluarga saya sendiri. Yeah. Kemudian saya juga pastinya dibenci Tuhan atas tindakan saya. Kemudian yang ketiga adalah kerugian dari diri saya sendiri. Apa ruginya? Ya ruginya Bapak tahulah. Iya. Itu dalam hal pacaran kita sudah tahu ya. Kalau kerugian paling besar itu memang ada di perempuan ya. Iya. Memang sebetulnya putusnya kan tidak apa-apa. Soal putus cinta kan tidak jadi masalah. Iya. Putus itu sesuatu yang wajar. Sebetulnya tidak perlu harus sakit. Yang menyakitkan kan memorinya. Betul sekali Pak. Itu yang selalu Ya, terngiang. bekas yang ditinggalkan, kenangan manis, ya, peristiwa-peristiwa yang romantis yang itu tidak akan terulang lagi oleh karena sudah putus. Itu yang membuat kita sekarat mau mati, itu yang terjadi. Itu sebabnya tidak heran ada orang yang tidak tahan menghadapi putusnya cinta sampai gantung diri, minum baygon, terjun dari gedung yang tinggi oleh karena memang cinta itu adalah kebutuhan, dan pada waktu itu diputuskan dan kebutuhan itu tidak terpenuhi. Siapa aja, bukan hanya Mbak Santania, tapi semua orang bisa mengalami hal yang seperti itu. Nah masalahnya ini sudah putus saya dengar. Sudah. Terus kemana dia? Kita sudah menjalani kehidupan kita masing-masing. Saya banyak belajar dari peristiwa ini. Tuhan mau memulihkan hidup saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Tuhan terlalu sayang dengan saya, dengan Santania, karena dia tidak mau anaknya itu jatuh ke dalam dosa lagi untuk kedua kalinya. Amin. Itu sebuah kebenaran yang harus dipertahankan. Lebih baik kita putus sekarang daripada kita memasuki rumah tangga dengan 2 perahu yang berbeda itu tadi. Iya. Karena sekali, Pak. sekali masuk dalam pernikahan Kristen, Mbak Santania tahu, Betul hanya sekali. maut yang bisa memisahkan kehidupan dalam rumah tangga. Jadi lebih baik kita nangis sekarang Iya, betul daripada sekali. nanti nangis selama-lamanya dalam pernikahan, iya kan? Iya. Jadi udah nangis belum? Udah ada 2 ember Pak di rumah. Udah 2 ember, luar biasa. Nah, sahabat, saya pikir ini adalah sebuah keputusan yang berani, yang perlu diteladani oleh saudara-saudara kita yang lain. Saya tahu ada pendengar kita yang memang sedang bergumul dengan masalah yang sama. Di satu sisi, cintanya bukan main. Di sisi yang lain dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak beres karena orang yang Anda nikahi adalah orang yang mungkin tidak satu iman, tidak satu tujuan, tidak satu faham, tidak satu nilai, dan itu akan menimbulkan pertengkaran demi pertengkaran. Memang ada orang-orang yang menikah, yang lain agama, lain keyakinan, yang bahagia, tapi tidak sedikit yang akhirnya berantakan oleh karena memang kalau di dalam satu rumah tangga tiangnya beda-beda, bagaimana? Waduh. Iya kan? Logikanya kan begitu. Iya. Jadi lebih baik ambil keputusan untuk sakit hati. Bukankah cinta tidak selamanya harus memiliki? Betul sekali Pak. Iya, jadi saya berdoa supaya Mbak Santania ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Memang dulu ada pepatah bahasa Jawa, dunia ini tidak selebar daun kelor, ya kan? Saya bisa memberanikan diri mengatakan, buat Mbak Santania yang cantik, tidak sulit untuk mendapatkan teman hidup. Saya yakin, ya, pasti ada banyak. Ya, mati 1 tumbuh 1000. Nah, saudaraku, sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, memang pada akhirnya apapun juga orang yang saudara cintai bisa melukai.
Dan walaupun sudah 4 tahun dan akhirnya berujung kepada hubungan cinta yang putus yang menimbulkan dendam sakit hati, tidak ada cara lain ialah saling mengampuni. Karena mengampuni menimbulkan keuntungan bagi dua belah pihak. Mbak Santania yang rasa sakit akan merasa terlepas rasa sakit hatinya. Orang yang menyakiti, yang menerima pengampunan juga akan merasa lega oleh karena tidak tersandung jalannya. Sama seperti firman Allah yang dikatakan oleh Mazmur tadi, berbahagialah orang yang menerima pengampunan dari Tuhan. Saudaraku, inilah pelajaran yang luar biasa. Dan kalau memang sudah tidak ada kecocokan, mau apa lagi? Katakan sejujurnya. Kalau memang sudah tidak bisa bersatu lagi, Christine Panjaitan akan mengakhiri edisi kita kali ini. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.